Halo siswa-siswi sekalian dimanapun berada. Salam jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas tentang penyelesaian soal-soal persamaan trigonometri. Oke, tidak perlu menunggu lama, kita langsung saja melihat contoh-contoh soalnya. Soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Atau biar mudah, kita katakan nilai X ini berada dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal ini. Pertama, kita tulis kembali persamaan sin X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Kemudian, nilai 1/2 akar 3 yang berada di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan, sehingga nantinya kita peroleh 0 dikurang 1/2 akar 3, menghasilkan negatif 1/2 akar 3. Lanjut lagi, negatif 1/2 akar 3 yang berada di ruas kanan kita ubah ke dalam bentuk sin, karena di sebelah kiri itu dalam bentuk sin juga. Jadi kita harus menyesuaikan supaya memenuhi bentuk persamaan sinus pada persamaan trigonometri. Kan kalian masih ingat tentang persamaan sin X sama dengan sin theta. Tetapi pada bagian ini belum sama karena masih ada tanda negatif di depan dari sinnya. Jadi kita harus menghilangkan tanda negatifnya. Kita ubah negatif sin 60 derajat ini ke dalam bentuk penulisan yang lain. Jadi negatif sin 60 derajat bisa diubah menjadi sin dalam kurung negatif 60 derajat. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin theta. Dalam hal ini nilai theta adalah negatif 60 derajat. Kita lanjut untuk menentukan nilai X1. Kita ingat bahwa rumus dari X1 untuk persamaan sinus adalah theta ditambah K dikali 360 derajat. Di sini tetanya adalah negatif 60 derajat yang berwarna biru ini. Kemudian kita masukkan nilai-nilai K untuk mencari nilai X1-nya. Di sini kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Kita tidak memasukkan nilai K yang negatif karena akan mendapatkan nilai X1 yang negatif. Sedangkan pada soal, batas X-nya sudah ditentukan dari 0 derajat sampai 360 derajat, sehingga sudut-sudut yang negatif kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena itu akan buang-buang waktu dan energi. Jadi kita mulai saja dari nilai K sama dengan 0 untuk menentukan nilai-nilai X1 tersebut. Jika kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nantinya setelah kita hitung, kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan negatif 60 derajat. Ini tentu belum memenuhi karena sudut negatif 60 derajat ini berada di luar interval X. Maka kita lanjut lagi untuk mencari nilai X1 yang lain dengan memasukkan nilai K setelah 0, yaitu K sama dengan 1. Jika kita masukkan nilai K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X1 sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nanti setelah kita hitung, kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan 300 derajat. Lanjut lagi, kita mencari nilai X2. Di sini kita tidak melanjutkan untuk nilai X1 yang lain apabila nilai K-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Hal itu karena kita akan mendapatkan nilai-nilai X1 yang sudutnya lebih besar dari 360 derajat. Oleh karena itu, maka kita lanjut saja untuk mencari nilai X2. Rumus dari X2 pada persamaan sinus
yaitu 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita langsung saja gantikan theta dengan negatif 60 derajat, sehingga penulisan menjadi X2 sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang dalam kurung negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi nanti kita hitung 180 derajat dikurang dalam kurung negatif 60 derajat itu sama saja dengan 180 derajat ditambah dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 240 derajat. Sekarang kita masukkan nilai-nilai K untuk menentukan nilai X2. Sama seperti mencari nilai X1, kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Apabila kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X2 sama dengan 240 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Setelah kita hitung, kita akan mendapatkan nilai X2 sama dengan 240 derajat. Apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak, karena kemungkinan untuk nilai K sama dengan 1 bisa saja masih memenuhi batas interval dari X. Jadi untuk memastikannya kita hitung dulu nilai X2 untuk nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1, maka X2 sama dengan 240 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita hitung, nantinya kita dapat X2 sama dengan 600 derajat. Nah, ternyata setelah kita periksa hasil perhitungannya, untuk nilai K sama dengan 1, kita mendapatkan nilai X2 sebesar 600 derajat. Tentu ini sudah tidak memenuhi syarat karena berada di luar interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi sampai di sini kita sudah selesai untuk menentukan nilai X1 dan X2. Berikutnya kita tulis kesimpulan jawaban tentang himpunan penyelesaian dari sin X tambah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari sin X tambah 1/2 akar 3 sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 240 derajat dan 300 derajat. Jadi begitu anak-anak, sangat mudah bukan? Nah, silakan kalian pelajari kembali penjelasan tentang soal ini. Dan sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung X dikurang pi per 3 tutup kurung dikurang 1/2 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Oke, langkah penyelesaian. Kita tulis kembali persamaan sin dalam kurung X dikurang pi per 3 dikurang 1/2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, negatif 1/2 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 0 ditambah 1/2 menghasilkan 1/2. Selanjutnya, kita ubah nilai 1/2 ini ke dalam bentuk sin karena di ruas kiri juga ini adalah bentuknya dalam bentuk sin. Jadi, kita akan mengubah bentuknya itu ke dalam bentuk persamaan sinus, yaitu sin X sama dengan sin theta. Sehingga 1/2 ini kita pikir sin sudut berapa yang menghasilkan nilai 1/2. Ya tentu sin 30 derajat. Nah, sekarang persamaan sudah berbentuk sin X sama dengan sin theta, di mana nilai tetanya di sini 30 derajat. Tetapi di sini ada perbedaan, yang di ruas kiri masih dalam bentuk radian, yaitu pi per 3. Nah, kita harus ubah dulu nilai pi per 3 ini ke dalam bentuk derajat. Nah, saya ingatkan kembali bahwa nilai pi itu sama saja nilainya dengan 180 derajat. Jadi, pi per 3 itu sama dengan 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Jadi kita bisa menuliskan ke dalam bentuk yang lain menjadi sin dalam kurung X dikurang 60 derajat. Jadi sekarang sama dengan sin 30 derajat. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang sudah sama-sama dalam bentuk derajat dan sinnya juga sudah sama, maka kita bisa turunkan persamaannya menjadi X dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi negatif 60 derajat ke ruas kanan, sehingga negatif 60 derajat berubah tanda menjadi positif, sehingga ketika pindah di ruas kanan kita tambahkan dengan 30 derajat, hasilnya 90 derajat. Sehingga sekarang kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dari sini berarti nilai X1 nya sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan nilai-nilai X1 dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai K ke dalam persamaan X1. Untuk K sama dengan 0, maka kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita akan peroleh nilai X1 sama dengan 450 derajat. Sampai di sini kita tidak lanjutkan karena 450 derajat sudah lebih dari batas interval yang ditentukan, yaitu 360 derajat. Sudah lebih dari 360 derajat. Jadi kita lanjut menentukan nilai X2. Karena ini persamaan sin, maka rumus X2 nya adalah 180 derajat dikurang theta. Theta nya kan dari persamaan kita sudah tahu bahwa theta nya itu adalah 90 derajat. Maka di sini kita tulis X2 sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Kemudian kita tambahkan dengan K dikali 360 derajat. Setelah itu kita lanjut lagi menentukan nilai-nilai X2 dengan mensubstitusikan nilai K nya mulai dari 0. Ketika kita masukkan nilai K sama dengan 0, kita hitung, maka kita akan peroleh nilai X2 sama dengan 90 derajat. Ketika kita masukkan nilai K sama dengan 1, maka kita akan dapatkan nilai X2 sama dengan 450 derajat. Ternyata hasil perhitungannya antara X1 dan X2 sama. Nah, sampai di sini karena sudah sama dan batasnya juga sudah lebih dari 360 derajat, X1 dan X2 juga sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita simpulkan jawaban dari pertanyaan soal, yaitu tentang tentukan himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung S kurang pi/3 kurang 1/2 sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah satu saja, yaitu 90 derajat, karena hanya sudut 90 derajat ini yang berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Coba kalian perhatikan hasil dari perhitungan kita tadi mencari X1 dan X2. Di sini kan cuma ada sudut 90 derajat dan 450 derajat. Yang memenuhi kan cuma satu, 450 derajat ini kan berada di luar batas interval karena lebih dari 360 derajat. Jadi sangat masuk akal kan bahwa himpunan penyelesaiannya hanya sudut 90 derajat saja. Jadi begitu siswa-siswi sekalian, penjelasan tentang cara menyelesaikan soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan nanti dikembangkan dan dipelajari kembali. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos dalam kurung X tambah 30 derajat sama dengan 1 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Penyelesaian. Langkah pertama kita tulis kembali persamaan trigonometri dari soal, yaitu 2 dikali cos dalam kurung S tambah 30 derajat sama dengan 1. Kemudian angka 2 di sebelah kiri, pada ruas kiri atau pada ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan karena di sini sebagai pengali, maka ketika dipindahkan ruas dia akan berlawanan menjadi kebalikannya, sehingga kali jadi bagi. Sehingga status 2 ketika pindah ke ruas kanan,
menjadi pembagi dari 1, sehingga kita dapatkan 1/2. Kemudian kita ubah kembali 1/2 ini ke dalam bentuk cos. Kenapa harus cos? Karena kita lihat di ruas kiri itu bentuknya adalah cos. Jadi ini kita arahkan bentuknya itu ke bentuk persamaan trigonometri yang cos X sama dengan cos theta. Nah, karena di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama untuk cosnya, dan juga sudutnya ini juga sama-sama dalam bentuk derajat, maka kita bisa menurunkan bentuknya menjadi X tambah 30 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita ubah ke dalam bentuk X, maka kita harus pindahkan positif 30 derajat yang berada di ruas kiri ini ke ruas kanan. Nah, tentu kalian sudah familiar ya, bahwa kalau tanda positif di ruas kiri kalau pindah ke kanan akan berubah tandanya menjadi negatif, sehingga kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, tentu kalian tahu kan asalnya dari mana 30 derajat ini? Iya, dari hasil pengurangan 60 derajat dikurang 30 derajat. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai tetanya, yaitu 30 derajat. Maka kita langsung dapat menentukan nilai X1 dan X2. Kita mulai dari nilai X1. Bentuk dari X1 adalah sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita masukkan nilai-nilai K mulai dari 0 untuk menentukan nilai X1-nya. Ketika kita masukkan nilai K sama dengan 0, kita hitung, maka kita akan dapat nilai X1 sama dengan 30 derajat. Ketika kita masukkan nilai K sama dengan 1, kita hitung, maka kita akan peroleh nilai X1 sama dengan 350 derajat. Nah, sampai di sini kita tidak perlu lagi melanjutkan untuk menentukan nilai X1 yang lain, karena ketika kita masukkan nilai K sama dengan 2 dan seterusnya, kita akan mendapatkan nilai X1 yang lebih besar. Jadi, itu adalah pekerjaan yang sia-sia kalau kita ingin memeriksa nilai K sama dengan 2 dan seterusnya, karena sudah pasti kita tidak akan mendapatkan nilai X1 yang memenuhi batas interval dari X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga di sini kita lanjut lagi untuk mencari nilai X yang kedua. Nah, tadi kan X tambah 30 derajat sama dengan 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk nilai X2 pada persamaan kosinus itu kan rumusnya negatif theta ditambah K dikali 360 derajat. Maka di sini pada nilai 60 derajat kita isikan tanda negatif. Karena persamaan cosnya tadi kan untuk nilai X2-nya itu negatif theta. Jadi tetanya di sini kita tambahkan negatif sehingga menjadi negatif 60 derajat. Kemudian kita pindahkan positif 30 derajat yang di ruas kiri ini ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 30 derajat. Kemudian kita akan dapatkan bentuknya menjadi negatif 60 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya adalah negatif 90 derajat. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat bentuk dari X2-nya. Jadi X2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan nilai-nilai K untuk menentukan nilai X2. Kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Untuk nilai K sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilai X2 sama dengan negatif 90 derajat. Untuk nilai K sama dengan 1, kita hitung, kita akan dapatkan nilai X2 sama dengan 270 derajat. Kemudian sampai di sini kita tidak perlu lagi lanjut untuk nilai K sama dengan 2, karena kita akan mendapatkan nilai X2 yang nilainya lebih dari 360 derajat. 2 dikali 360 derajat itu kan 720 derajat dikurang 90 derajat, tentu hasilnya akan lebih besar dari 360 derajat. Nah, karena kita sudah menentukan nilai X1 dan X2, maka selanjutnya kita tinggal menyimpulkan jawaban dari pertanyaan soal, yaitu himpunan penyelesaian dari dua
cos dalam kurung X tambah 30 derajat sama dengan 1 pada batas interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat itu adalah 30 derajat dan 270 derajat. Jadi demikian siswa-siswi sekalian penjelasan jawaban untuk soal nomor 3 ini. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat 2x sama dengan 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, soal nomor 4 ini ada pangkatnya. Nah, pangkatnya adalah bentuk pangkat 2. Nah, kalau melihat bentuk soal yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tulis kembali persamaan trigonometri dari soal, yaitu 2 cos pangkat 2x sama dengan 2 atau 2 cos kuadrat 2x sama dengan 2 ya. Langkah selanjutnya, di sini kita bisa lihat angka 2 di depan cos. Ini kita pindahkan saja ke ruas kanan, sehingga nanti kita dapat sama dengan 1, yaitu diperoleh dari 2/2. Jadi 2/2 sama dengan 1. Kemudian kita ubah 1 ini ke dalam bentuk kita pindahkan dulu pangkat 2-nya. Di sini cos itu masih ada pangkat 2-nya. Ketika kita pindahkan pangkat 2 ke ruas kanan, maka dia akan menjadi plus minus akar 1. Nah, akar 1 itu kan sama dengan 1, jadi plus minus akar 1 berubah menjadi plus minus 1. Jadi persamaan menjadi cos 2x sama dengan plus minus 1. Kenapa bisa plus minus 1? Itu karena yang menghasilkan nilai 1 itu kan ada 2. Misalnya 1 kali positif 1 kali positif 1 kan tetap 1. Negatif 1 kali negatif 1 juga sama-sama 1. Jadi ada 2 bilangan dengan tanda berbeda yang sama, yang apabila dikalikan hasilnya juga 1. Jadi di sini kita perlu menuliskan tanda plus minusnya seperti itu. Kemudian dari situ kita simpulkan bahwa nilai cos 2x itu ada 2, yang satu bernilai negatif dan yang satu bernilai positif, yaitu positif 1 dan negatif 1. Jadi untuk cos 2x sama dengan negatif 1, maka cos 2x sama dengan cos 180 derajat, karena cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Lanjut lagi, karena kedua ruas sudah sama berbentuk cos x sama dengan cos theta, maka kita bisa turunkan 2x menjadi 2x1 sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian kita pindahkan lagi koefisien 2 yang berada di depan variabel x1 ini ke ruas kanan, sehingga menjadi pembagi, karena di sini 2 sebagai pengali dari x1. Ketika kita pindahkan ruas, maka akan menjadi kebalikannya, kali menjadi bagi, sehingga kita peroleh x1 sama dengan 180 derajat dibagi 2, hasilnya 90 derajat. Kemudian k dikali 360 derajat dibagi 2, hasilnya k dikali 180 derajat, karena 360 derajat dibagi 2 itu 180 derajat, sehingga bentuk x1 menjadi 90 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai k mulai dari 0. Setelah kita hitung, nanti kita dapat nilai x1 sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai k sama dengan 1, kita hitung, kita akan dapatkan nilai x1 nya 270 derajat. Sampai di sini kita tidak lanjutkan lagi untuk nilai k sama dengan 2, karena nilai x1 yang diperoleh akan lebih besar dari 360 derajat. Lanjut lagi, kita cari x2 nya. Tadi kan 2x1 sama dengan 180 derajat tambah k dikali 360 derajat.
maka bentuk X2 menjadi 2X2 sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena ini kita bicara tentang persamaan kosinus. Di sini nilai theta yang pertama ini bernilai positif, sedangkan yang kedua untuk nilai X2 itu kan tetanya bertanda negatif. Maka di sini 180 derajat sudut ini tertambahkan tanda negatif seperti itu. Sehingga persamaan sekarang menjadi 2X2 sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita pindahkan angka 2 di depan X2 ke ruas kanan. Karena angka 2 di sini sebagai pengali dari X2, maka ketika kita pindahkan ruas akan menjadi pembagi. Kita peroleh nilai X2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Lalu kita menentukan nilai X2 dengan memasukkan nilai K. Kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Kita hitung, kita akan dapatkan nilai X2 sama dengan negatif 90 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1, setelah kita hitung, kita akan dapatkan nilai X2 sama dengan 90 derajat. Lanjut lagi untuk nilai K sama dengan 2. Kita hitung, kita akan dapatkan nilai X2 sebesar 270 derajat. Sampai di sini kita tidak perlu lanjutkan lagi, maka kita sekarang beralih untuk menghitung untuk yang bentuk kedua. Tadi kan cos 2x itu ada yang negatif 1 nilainya dan ada juga yang positif 1, karena tadi kan plus minus 1 ya, cos 2x itu sama dengan plus minus 1. Nah sekarang untuk cos 2x yang nilainya positif 1, di sini kita peroleh cos 2x sama dengan cos 0 derajat. Karena cos 0 derajat itu sama dengan 1. Karena sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama berbentuk cos, yaitu cos x sama dengan cos theta sesuai dengan persamaan trigonometri untuk kosinus, maka kita dapat menurunkan cos 2x sama dengan cos 0 derajat ini menjadi 2x1 sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu angka 2 di depan X1 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi tanda bagi, atau 2 menjadi pembagi dari 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 0 derajat dibagi 2 kan hasilnya 0 derajat. 360 derajat bagi 2 kan hasilnya 180 derajat. Kemudian kita cari nilai-nilai X1 dengan memasukkan nilai K mulai dari 0. Ketika kita masukkan nilai K sama dengan 0, kita hitung, kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan 0 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1, kita dapatkan nilai X1 sama dengan 180 derajat. Lanjut lagi untuk nilai K sama dengan 2, kita hitung, kita akan dapatkan nilai X1 sama dengan 360 derajat. Sampai di sini kita berhenti karena tentu kalian sudah tahu alasannya. Sekarang kita cari nilai X2-nya. Jadi bentuknya tadi kalau yang pertama kan 2x1 sama dengan 0 derajat tambah K dikali 360 derajat. Karena ini persamaan kosinus, maka di depan theta ada tanda negatif, jangan lupa itu. Nah, maka sekarang kita tulis 2x2 sama dengan negatif 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Negatif 0 derajat itu kan sama saja dengan 0, karena 0 itu adalah bilangan yang netral. Kemudian angka 2 di depan x2 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 2 menjadi pembagi dari negatif 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Negatif 0 derajat dibagi 2 kan tetap negatif 0 derajat. 360 derajat dibagi 2 kan hasilnya 180 derajat. Nah sekarang kita tentukan nilai X2 dengan masukkan nilai K sama dengan 0. Kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan nilai X2 sebesar 0 derajat. Lanjut lagi kita cari nilai X2 untuk K sama dengan 1. Kita hitung, kita dapatkan nilai X2 sama dengan 180 derajat. Lanjut lagi kita cari X2 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 2. Kita peroleh nilai X2 sama dengan 360 derajat. Sampai di sini kita berhenti karena untuk nilai K sama dengan 3 dan seterusnya, tentu hasilnya akan mendapatkan sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Dari sini kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat 2x sama dengan 2
untuk batas interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah dalam kurung perawal. Ingat, kalau kita menuliskan tanda himpunan, kurungnya itu harus kurung Kurawal, jangan menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Ya, secara penulisan matematika itu tidak benar. Jadi yang benar kalau menuliskan kurung himpunan itu adalah menggunakan tanda kurung Kurawal seperti ini. Anggotanya kemudian kita tuliskan yang memenuhi batas interval X, antara lain 0 derajat, karena 0 derajat berada pada batas interval 0 sampai 360 derajat. Kemudian 90 derajat ada juga di dalam interval X, ya kan. Kemudian 180 derajat ada juga di dalam batas interval ini, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian 270 derajat masuk juga, dan 360 derajat. Karena di sini kan ada tanda sama dengan, lebih kecil atau sama dengan artinya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka sudut 360 derajat ini tidak termasuk anggota himpunan penyelesaian. Demikian juga di sini, di tanda lebih kecil atau sama dengan yang di samping angka 0 derajat ini. Kalau tidak ada tanda garis di bawah tanda lebih kecil ini, maka 0 juga tidak termasuk anggota himpunan penyelesaian. Tetapi karena di sini ada tanda garis di bawah tanda lebih kecil, ini kan artinya lebih kecil atau sama dengan, maka 0 juga termasuk, sehingga kita masukkan 0 derajat ini dalam himpunan penyelesaian. Cukup panjang ya anak-anak sekalian. Ya, saya kira ini sangat mudah kalau kalian memang serius memahami materi ini dan terus berlatih mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Saya kira soal-soal seperti ini sangat mudah diselesaikan dan bukan menjadi suatu soal yang begitu susah apabila kita sudah tahu rahasianya. Jadi anak-anak, silakan kalian berlatih dan terus belajar mengerjakan soal-soal tentang persamaan trigonometri. Semoga penyelesaian soal yang seperti ini bisa bermanfaat buat kalian untuk mengerjakan soal-soal yang sejenis. Sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan dalam kurung X dikurang 3pi/4 sama dengan 1 untuk batas interval X dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, ini batas intervalnya bukan dalam bentuk derajat. Nah, kalau penulisan dalam bentuk pi ini, penulisannya dalam bentuk radian. Nah, tentu kalian penasaran bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini. Silahkan simak penjelasan video berikut ini. Cara menjawabnya kita tulis kembali persamaan trigonometri dari soal, yaitu tan dalam kurung X dikurang 3pi/4 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita ubah 1 ke dalam bentuk tan, karena ini kita bicara persamaan tangen. Karena di ruas kiri juga kita lihat bentuknya tan, maka di ruas kanan kita harus samakan juga supaya menjadi bentuk tan. Bedanya di sini kita tidak bicara dalam bentuk derajat, kita bicara dalam bentuk sudut yang radian. Nah, kalau cara mudahnya kita pikir tan sudut berapa derajat yang menghasilkan nilai 1. Tan sudut berapa derajat yang menghasilkan nilai 1. Nanti nilai derajatnya kalian ubah menjadi bentuk radian. Nah, kalau dalam bentuk derajat, nilai tan yang menghasilkan nilai 1 itu adalah tan 45 derajat. Nah, 45 derajat tadi kita ubahlah kembali menjadi bentuk radian. Nah, caranya
Mungkin saya jelaskan saja, bisa kalian tulis juga di buku. 45 derajat itu sama dengan 45 dikali 1 derajat. Setelah itu 1 derajatnya kita ubah menjadi 1/180. Jadi nantinya 45 derajat per 180 derajat. Jadi 1 derajat sama dengan 1/180. Sehingga 45 derajat dibagi 180 derajat sama dengan pi per 4. Jadi saya ulangi kembali penjelasannya. Jadi 45 derajat sama dengan 45 kali 1 derajat sama dengan 45 kali pi per 180. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Sehingga pi per 180 itu kita kalikan dengan 45, kita akan dapatkan 1/4 pi, atau kita tulis pi per 4. Jadi begitu anak-anak. Jadi tan, sehingga persamaan sekarang menjadi tan dalam kurung x dikurang 3 pi per 4 tutup kurung sama dengan tan pi per 4. Nah, karena sudah sama-sama berbentuk tan, ruas kiri dan ruas kanan, kita turunkan. Kita tinggal hilangkan saja tulisan tannya. Sehingga ketika kita turunkan, di ruas kiri menjadi x dikurang 3 pi per 4. Kemudian di ruas kanan kita tuliskan pi per 4 tetapi ditambah k dikali pi. Masih ingatkan rumusnya untuk tangen? Itu kan theta ditambah k dikali 180 derajat. Nah, di sini 180 derajatnya itu kita ganti dengan pi. Kan pi itu sama dengan 180 derajat. Kemudian ini pi per 4 ini adalah tetanya. Jadi begitu. Nah, siswa-siswi sekalian. Sekarang selanjutnya kita pindahkan negatif 3 pi per 4 ke ruas kanan, sehingga nantinya tentu kita akan peroleh pi per 4 ditambah 3 pi per 4. Pi tambah 3 pi kan 4 pi. 4 pi dibagi 4, nah 4-nya dicoret kan tinggal pi. Nah, dari situ asalnya nilai pi yang ini. Jadi kita peroleh x sama dengan pi ditambah k dikali pi. Jadi k kali pi yang di atas ini turun ke sini. Kemudian kita lanjut lagi untuk menentukan nilai x. Di sini untuk persamaan tangen tidak ada nilai x1 dan x2. Jadi cuma satu penyelesaian saja. Sehingga kita lanjut saja untuk menentukan nilai x. Kita masukkan nilai-nilai k yang memenuhi, kita start dari 0. Alasannya sudah saya jelaskan di awal tadi, kenapa kita harus mulai dari nilai k sama dengan 0. Ini kita sesuaikan dengan batas interval x yang ditanyakan di soal, seperti itu. Untuk nilai k sama dengan 0, kita hitung, kita akan nanti dapatkan nilai x sama dengan pi. Ini diperoleh dari perhitungan ini kan, 0 dikali pi itu kan hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah pi hasilnya pi, jadi x sama dengan pi. Kemudian kita lanjut lagi untuk mencari nilai x yang lain. Kita masukkan nilai k sama dengan 1. Kita akan peroleh x sama dengan 2pi. 1 dikali pi itu kan pi. Pi ditambah pi kan jadinya 2pi. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk mencari nilai k sama dengan 2. Untuk nilai k sama dengan 2, kita akan dapatkan nilai x sama dengan 3pi. Diperoleh dari hasil 2 dikali pi hasilnya 2pi ditambah pi, 2pi tambah pi kan 3pi. Jadi x sama 3pi. Ini kalau kita jadikan derajat, ini hasilnya adalah 540 derajat. Nah, ini kan 1pi ini kan nilainya 180 derajat. Kemudian dikali 3 hasilnya 540 derajat. Tapi di sini kita berhenti karena batas interval itu 2pi. Ini sudah sampai 3pi. Jadi untuk 3pi ini tidak memenuhi syarat untuk batas interval x. Sampai di sini kita sudah selesai. Maka kita tinggal tuliskan saja jawaban dari pertanyaan soal. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari tan dalam kurung s dikurang 3pi per 4 sama dengan 1 untuk batas interval x dari 0 sampai 2pi.
Jadi yang memenuhi syarat adalah pi dan 2pi dalam tanda kurung kerawal, karena ini merupakan himpunan. Jadi anggotanya dituliskan di dalam tanda kurung kurawal yang merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang ditanyakan. Jadi demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan tentang cara mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri dari nomor 1 sampai 5 tadi dengan berbagai macam bentuk untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang cara menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Di sini untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang cara mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri, saya sediakan latihan soal untuk dikerjakan sebagai bahan latihan di rumah agar kalian tidak lupa materi yang telah Pak Guru ajarkan. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku tulis kalian. Nanti setelah ditulis jawabannya di buku, kalian foto dan kirim foto jawaban kalian itu di form kumpul tugas pada Google Classroom. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang cara mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Saya ucapkan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan di rumah. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.